Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Mutiasana dari kelas B24 dengan NPM 10 12 41 20. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan jawaban evaluasi tengah semester mengenai strategi peluncuran produk baru di tengah persaingan yang sangat ketat serta pemanfaatan e-commerce dalam pemasaran. Resiko dalam peluncuran produk baru. Ketika sebuah perusahaan consumer goods meluncurkan produk baru, ada beberapa resiko yang akan dihadapi oleh perusahaan tersebut. Yang pertama adalah resiko persaingan, di mana produk sejenis dari kompetitor mungkin sudah lebih dikenal dan memiliki keunggulan tersendiri. Oleh karena itu, perusahaan bisa melakukan riset pasar untuk menemukan yang membedakan produknya dengan produk yang lain. Yang kedua adalah resiko penerimaan pasar. Dengan adanya produk baru, memungkinkan para konsumen tidak tertarik atau ragu dengan adanya produk tersebut, maka perusahaan bisa melakukan uji coba terhadap pasar atau tes market sebelum melakukan peluncuran besar-besaran terhadap produk baru. Ketiga adalah resiko operasional. Ketersediaan produk bisa menjadi masalah jika produksi dan distribusi tidak berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa rantai pemasukan itu baik serta tidak akan adanya terjadi permasalahan yang terjadi. Yang terakhir adalah resiko reputasi. Jika produk baru tersebut tidak memenuhi harapan para konsumen, maka citra perusahaan bisa terganggu. Dengan begitu, perusahaan bisa melakukan atau memberikan jaminan kepada para konsumen, memberikan kualitas yang bagus dan memberikan layanan penjualan yang lebih baik lagi. Yang kedua adalah pemanfaatan e-commerce untuk meningkatkan penjualan. Saat ini e-commerce adalah salah satu pilihan utama dalam strategi pemasaran. Dan bagaimana sih perusahaan dapat memanfaatkannya? Yang pertama, dengan mengumpulkan data para pelanggan. Dengan e-commerce memungkinkan perusahaan mengetahui preferensi pelanggan, pola konsumen, dan lokasi para konsumen. Dengan informasi ini digunakan untuk promosi dan sebagai strategi pemasaran yang lebih efektif. Dan yang kedua adalah meningkatkan keunggulan kompetitif. Dengan adanya e-commerce, jangkauan pasar menjadi lebih luas lagi, transaksi lebih cepat, dan para pelanggan menjadi lebih nyaman. Oleh karena itu, perusahaan harus menyediakan platform yang memiliki atau pembayaran yang lebih beragam lagi melalui dompet digital seperti Dana, OVO, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah strategi pemasaran digital. Dengan adanya pemasaran digital, perusahaan bisa melakukan promosi yang besar-besaran melalui media sosial. Dan selanjutnya, perusahaan juga bisa melakukan kolaborasi dengan influencer atau artis, serta memberikan diskon kepada para pelanggan online. Itu adalah salah satu strategi yang efektif dalam menarik perhatian para konsumen. Dan yang keempat adalah pengembangan produk berdasarkan feedback para pelanggan. Dengan adanya e-commerce, perusahaan dapat menerima masukan secara langsung dari pelanggan dan menggunakan masukan itu untuk melakukan inovasi yang berkelanjutan. Dari pembahasan ini kita bisa melihat bahwa peluncuran produk ini memiliki tantangan, tetapi dengan strategi yang tepat risiko bisa diminimalkan. Selain itu, e-commerce memberikan banyak keuntungan dalam pemasaran penjualan.